Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan kita tulis di sini bab 1. Kemudian pendahuluan. Ya. Kita tata dulu ini ya. Hurufnya Tim News Roman. Kemudian tag layoutnya 0 di sini ya, biar bagus. Kemudian kita blok. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu baru di rata kanan kiri, kemudian kita tulis A. Nah, akan ketika kita tulis A titik kita spasi, maka akan keluar seperti ini. Kemudian kita tulis pendahuluan namanya. Ini tidak tebal ya. Kemudian setelah itu B. Nah, kita cursornya kita kembalikan ke sini, kemudian kita tulis sini di bawahnya adalah angka 1 titik. Nah, kemudian setelah 1 titik, umpamanya di sini ada subbab lagi, maka di bawahnya adalah A titik, A kecil. Nah, terus umpamanya setelah A kecil itu ada lagi, bentar. Nah, seperti ini B. Maka kita coba setelah ini adalah sebentar. 1 kurung A kurung seperti ini ya. Nah, 1 kurung masuk. Kemudian A kurung ya. Kemudian sebentar ya. Seperti itu ya. Terus kemudian otomatis ya, sebenarnya otomatis setelah kita spasi. Kemudian 1 buka tutup kurung 1 lagi. Kemudian ini ya itu A buka tutup kurung. Nah, A tutup kurung, spasi, kemudian setelah itu harus simbol. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya jadi seperti ini ya. Jadi silakan kalian buat ini ya untuk mempraktekkan cara membuat sub-subbab pada masing-masing dengan aturan sesuai dengan penulisan karya ilmiah ya. Kemudian setelah itu kita akan mencoba membuat tabel. Namanya kita buat tabel di bawahnya ini. Nah, kedua tekan tabel, katakanlah tekan tabel 1. Kita ini. Nah, terus kita taruh di tengah, kita tulis tabel 1. Tabel tentang dan setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita coba buat tabelnya. Nah, untuk menentukan tabel kita harus menentukan apa yang akan diisi dalam tabel. Nah, seperti ini ya tabelnya. Katakanlah nomor, nama, jumlah penderita, persentase, ini ada keterangan ya. Seperti ini. Ya. Kemudian ini kita
Nah, nomor gitu ya, terus nama. Fungsi, kemudian terus namanya dalam ini kelas ini namanya keterangan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau bisa ini berada di tengah, jadi pas. Biar di tengah bagaimana? Kita buat seperti ini, kemudian kita nah ya. Nah, nomor 1, 2, 3, 4. Ya, tim datang DIY tentang DIY dan ini dapat ya, katakanlah ini jumlah penduduknya adalah 3 juta dan ini Jawa Tengah adalah 2.500.000. 2.500.000. Ini ada katakanlah 2 juta. Ini adalah 4 juta. Dan penderitanya kita buat persentase, katakanlah ya, ini adalah 2%. Ini 2%. Dapat persentasenya berada di tombol di pot ya, kemudian ini adalah 3,1%, pokoknya semacam itu. Nah, kemudian ini adalah 1%. Dan Jawa Barat mungkin ada 3,21%. Nah, banyak seperti ini. Keterangan diisi apa? Katakanlah sembuh 1%, seperti itu. Terus sembuh, ya, katakanlah 0,5%. Kemudian sembuh 0,4%. Dan sembuh katakanlah 1,31%. Nah, seperti itu ya. Terus di sini jangan lupa di bawahnya itu diberi sumber. Sumbernya harus jelas. Sumber ya, www.covid19.ac.id. hanya semacam itu. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, ini ya cara di dalam membuat tabel. Jadi seperti ini, tabel kita cetak tebal, tulisannya biar seperti ini. Kemudian biar untuk membedakan antara keterangan tabel dan isi tabel itu bisa kita blok ya tulisannya, kemudian kita ini ya seperti itu mas, seperti ini kan beda, kemudian kita tebalkan. Kemudian ini biar sama, jadi kita buat seperti ini. Bentar, kita buat seperti ini. Terus, nah, udah. Jadi seperti ini ya. Nah, kita simpan, jangan lupa, biar nanti tidak hilang datanya. Isi filenya yang baik, terus kemudian kita save. Ini ya, seperti ini. Dan kita coba ulas yang lain ya, namanya akibat adanya ya ya dan mengalami sesak akibat
kebanyakan CO2. Nah, bagaimana cara menulis CO2 ini yang baik? Nah, CO2 ini gimana? Jadi CO2 ini biar duanya sama ya, rumus kimia ini biar duanya itu baik, maka kita pencet tombol di keyboard Ctrl Shift kemudian plus. Nah, ini yang derajat di atas, kemudian kalau yang pengen ke bawah berarti shiftnya dilepas, kemudian kontrolnya tetap dipencet lama, kemudian plusnya dipencet. Jadi seperti ini ya, kembalikan seperti ini. Oke, nah itu CO2. Kemudian kita bisa mengembalikannya lagi seperti ini. Katakanlah kita coba tulis yang lainnya. Nah, pada tinggian katakanlah 1000 meter ya, persegi, katakanlah persegi. Nah, kalau persegi kita pencet tombol Ctrl Shift ya, yang lama bareng-bareng, kemudian plusnya dipencet nah, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, itu ya, jadi seperti itu cara menulisnya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana dengan kita menulis rumus kimia. Ya, rumus fisika. Katakanlah rumus kecepatan. Ya. Nah, rumusnya bagaimana? Kalau rumus seperti ini, ya. Rumus kecepatan rumusnya seperti ini. Kita buat apa namanya insert, kemudian equation ini kita klik. Atau ya kita langsung klik equation, akan keluar seperti ini. Kemudian kalian cukup klik ini ya, ini. Kemudian rumus kita apa? V apa namanya? Di sini V sama dengan katakanlah V sama dengan ya, sama dengan S per T. Seperti itu caranya membuat rumus seperti itu. Kalau pengen yang lebih apa detail lagi gimana, banyak rumus katakanlah rumus kalor. Nah, seperti itu. Ya, rumus kalor seperti ini kita buat ya, insert lagi equal. Kemudian kita klik di sini ya, katakanlah S sama dengan nah, kalau S sama dengan ya, seperti ini. Terus kita putih ya, terus kemudian kita katakanlah ini. Kita buat ya, V dikali nah, V simbolnya dikali ini X ya, V dikali kalinya mana ini, 2 kali ini ya, V kali T, V kali T, nah, V kali T kuadrat terus sama dengan apa, terus buka kurung, kemudian S kuadrat, maunya S kuadrat. Kuadratnya bagaimana? Ini kita buat kembalikan, kita buat kuadratnya ini. Di S kuadrat. Nah, ditambah. Nah, ini tambahnya di sini ya, tambahnya di sini. Nah, tambah nah, N, namanya N. Nah, seperti itu ya, bisa ini rumus matematika ya, jadi seperti ini rumusnya. Oke, mungkin itu saja dulu, silakan kalian coba ya, jika kurang paham silakan ditanyakan melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.